Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, dipancarkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat Suada, di sore hari ini Bang Dada ingin berbagi inspirasi dengan sahabat semua, hal-hal positif yang perlu kita ambil dari berbagai sisi kehidupan di muka bumi ini. Nah, insya Allah dengan begitu hidup kita menjadi enjoy, menjadi bahagia, karena kita tidak sibuk melihat sisi negatif orang lain, tapi kita melihat sisi positifnya yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kita lebih maju lagi dalam hidup ini, dari siapapun itu sahabat Suada. Nah, insya Allah Bang Darda sore hari ini akan berbagi dengan sahabat Suada tentang inspirasi yang bisa kita ambil dari public figure, dan kali ini Bang Dada akan share dengan sahabat semua public figure Agnes Mo, ya. Siapa yang tidak kenal Agnes Mo? Pasti mengenal semua, ya. Dari yang tua sampai yang muda saat ini mengenal seorang Agnes Mo. Bang Darda kelahiran 85, ya. 85 memang Agnes kan 86 ya. Dulu memang masa kecil kita selalu disuguhi dengan lagu-lagu penyanyi cilik waktu itu, ya. Ada Agnes, ada Enno Lerian, ada Diananda, ada juga Messi dan lain sebagainya, banyak ya sahabat Suada waktu itu, ya, dengan luar biasa lagu-lagu yang menginspirasi, positif, menemani masa-masa sore kita, ya. Sore hari Ahad juga kita ditemani dengan acara-acara yang positif, menginspirasi kita sebagai anak kecil masa itu. Nah, sekarang sudah sangat jarang lagu-lagu seperti itu. Dan waktu itu Agnes memang sudah mulai ketika umur 6 tahun, ya sahabat Suada, berbagai macam situs berita yang memberitakan seorang Agnes Mo mulai dari 6 tahun itu sudah berkarir di dunia musik. Wow, ya. Orang 6 tahun kita masuk ke SD waktu itu, ya, tapi dia sudah memulai dengan segala aktivitasnya. Nah, kita bisa mengambil sisi positif dari seorang Agnes Mo, banyak banget yang bisa kita ambil dari dia yang hingga saat ini masih eksis di dunia permusikan Indonesia dan bahkan sekarang sudah masuk ke dunia internasional. Ya sahabat Suada, kenapa Bang Dara mengatakan siapa sih yang tidak mengenal Agnes Mo, ya? Kalau seorang penyanyi cilik saat ini kan ada penyanyi cilik, ya, meskipun lagu-lagunya kadang sudah lagu-lagu orang besar, ya. Tapi kalau ditanya siapa penyanyi inspirasimu, yang menginspirasimu siapa? Pasti jawabnya Agnes Mo. Kebanyakan begitu, ya, Agnes Mo. Penyanyi remaja juga, penyanyi yang baru di Belantika Musik Indonesia, ketika ditanya siapa inspirasimu, kamu belajar dari mana? Jawabnya Agnes Mo. Bahkan sudah penyanyi yang sudah eksis, ya, sampai saat ini juga Indonesia, ditanya siapa yang Anda lihat penyanyi di Indonesia bagus, jawabnya Agnes Mo. Nah, segitu besar pengaruh dia saat ini di Indonesia sehingga banyak orang yang menyukai dia, kayak gitu, ya. Nah, meskipun memang ada juga yang tidak menyukai, tetapi kata dia sendiri, kata Agnes Mo sendiri, kenapa kita melihat yang kecil sedangkan yang menyukai kita banyak? Nah, itu salah satu pelajaran yang bisa kita ambil dari Agnes Mo. Kenapa kita melihat yang not like dengan kita yang jumlahnya puluhan atau ratusan, tapi yang menyukai ribuan bahkan jutaan? Nah, itu, ya, itu salah satu pelajaran sahabat saudara yang menyebabkan kita tetap move on ke depan, tetap maju ke depan. Ya, kita ini banyak yang orang suka, dan wajar orang yang tidak suka kita itu. Nggak mungkin kita disukai semua orang, ya sahabat saudara. Lagi-lagi nggak mungkin, pasti selalu ada yang tidak menyukai kita. Apalagi orang yang sudah public figure seperti Agnes Mo dan orang-orang lain yang terkenal, pasti ada lah, ya. Nggak mungkin nggak ada. Jadi untuk fans Agnes Mo, jangan terlalu berkecil hati Anda ketika ada hater 1-2 yang menyudutkan Agnes Mo, ya. Nah, jadi biasa saja. Bahkan Agnes Mo sendiri tidak terlalu memperhatikan seorang haters, ya, sehingga lihat saja hasilnya saat ini dia tetap berkarya, tetap eksis dengan segala prestasi yang dia punya, sahabat.
Nah, sahabat Soda, di tengah maraknya artis-artis baru saat ini, namanya tetap eksis dan bahkan makin bersinar kita lihat. Sudah sering mendengar bagaimana prestasinya kini? Ya, banyak sekali prestasinya. Kesuksesan penyanyi yang sekarang berkarir di dunia internasional pun diperoleh lewat perjuangan yang panjang. Gak mudah, sahabat Soda ya. Umur 6 tahun sampai sekarang umur, kalau Bang Dar berarti umur 38 tahun, Agnes berarti 86, 37 tahun ya. 30 tahun dia berkarir di dunia entertain, penyanyi, dan tetap eksis, bahkan makin naik levelnya, sahabat Swada. Dan biasanya kalau naik levelnya makin besar honornya ya. Nah itu, sahabat Swada. Jadi Agnes memulai karirnya sebagai penyanyi cilik waktu itu dan merekam album anak-anak pertamanya bersama Eza Yayang juga waktu itu ya, Si Meong, terus dengan Eza Yayang, judulnya Yes. Dan saat itu makin bersinar sampai sekarang, sahabat. Nah, apa yang menyebabkan Agnes Mo bisa sampai seperti itu, sahabat Swada? Kayaknya nggak habis-habis ide kreatifnya, nggak habis-habis jaringannya, nggak habis-habis juga. Dia mengenal circle yang bagus-bagus ya di dunia musik ya. Bang Dar lihat adalah konsistensi dan fokusnya Agnes Mo di sini. Itu kunci Agnes Mo, Bang Dada rasa, sehingga dia berhasil meraih predikat penyanyi internasional dengan segala prestasi yang dia punya dan pencapaian saat ini. Pro dan kontra ya dari seorang Agnes Mo, ya Bang Dada rasa itu wajar ya, sahabat Swada ya. Nggak mungkin nggak ada kontra sama sekali. Namanya public figure, semakin tinggi suatu pohon pasti anginnya semakin deras. Dan itulah gambaran, semakin tinggi dia semakin banyak hatersnya juga, sepertinya begitu ya. Nah, apalagi Agnes Mo yang sudah punya nama besar, pasti akan ada selalu yang kontra. Dan Bang Dada rasa itu adalah salah satu yang membuat dia tetap eksis ya, sahabat Swada, hingga saat ini. Dia pandai mengolah hati dan emosinya menghadapi orang yang kontra dengan dia. Dia pandai sekali. Jadi dia tidak terbawa, tidak terlarut dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia. Ya, kadang kan kita baper ya dengan ada orang yang mengomentari karya kita sedikit, kita udah down duluan kayak gitu ya. Orang yang menyuka, kita membuat single misal lagu ya, oke. Terus kita tunjukkan, kita dengarkan orang dulu beberapa. Ada yang boring nih lah kita langsung down duluan. Padahal yang memuji itu banyak dibandingkan yang mencerca tadi, sahabat Swada ya. Nah, Agnes Mo ini melihat mungkin sebagai masukan untuk dia, dan dia tidak melihat karena kebanyakan yang nyinyir juga nggak memberi masukan ya. Beda banget nyinyir dengan kritik atau saran ya, sahabat Swada. Nah itu yang Bang Dada lihat. Jadi dia pandai mengolah hati dan emosinya untuk hal-hal yang ya tidak sama dengan dia gitu. Dia pernah mengatakan kan, di saat hater sibuk menyinyir mimpiku, maka aku sibuk mewujudkan mimpiku tersebut. Wow ya, ini adalah salah satu statement yang luar biasa, sahabat, yang bisa kita juga jadikan pelajaran, kita jadikan inspirasi bahwa ya udah, silakan orang-orang nyinyirin mimpi, cita-cita, kita sibuk mewujudkannya kayak gitu. Nah, tinggal ditambahi, kalau kita kan dalam Islam kan kita bekerja itu untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ada ibadahnya dan nilai ibadah di dalamnya. Nah, misalnya lagi di saat fans dan hatersnya mengkritisi apa yang dia putuskan, misal ia selalu mengeluarkan single dan lagu beat ya, sahabat Swada ya. Kebanyakan kan dia dance ya, meskipun ada juga yang mellow ya, slow gitu, ada ballad ya. Nah, tetapi banyak yang minta lah, aku suka Agnes yang dulu, yang lagu-lagu misal dulu Matahari yang gitu-gitu ya. Tapi kan dia kayaknya dari dulu ada yang macem-macem ya, ada yang dance, ada yang mellow juga. Nah, tapi dia tetap fokus ya, sahabat Swada. Dia tetap membuat lagu-lagu sesuai dengan apa yang dia inginkan gitu. Nah, terbukti misal lagu akhirnya dia mengeluarkan lagu Passion ya, yang lagu tahun berapa itu ya, baru-baru ini sih, Passion. Akhirnya memang menduduki tangga lagu Billboard dan penghargaan internasionalnya. Meskipun orang mungkin aneh dengan lagu Passion itu ya,
Orang Indonesia mungkin nggak terbiasa dengan nada yang seperti itu, ya. Nah, tetapi dia tetap konsisten dan akhirnya ada hasil yang didapatkan dari lagu tersebut. Jadi sekali lagi sahabat saudara, konsistensi dan fokusnya dia itu sangat membantu ya, tetap punya bensin dalam berkarya ya, dia nggak habis-habis. Dengan konsistensi ia seperti tak pernah menyerah dalam berkarir ya, dan dia terus mencoba dan mencoba. Kalau belum berhasil, terus konsisten hingga saat ini. Memang mungkin dia belum sekelas penyanyi besar Hollywood lainnya ya, mungkin ya. Menurut Bang Darda memang ya belum sampai seperti Beyonce, belum seperti siapa lagi ya misalnya ya, sebelum seperti Justin Bieber ya. Nah, tapi circle-nya itu sekarang luar biasa sahabat saudara. Dia dengan penyanyi-penyanyi besar di dunia, dan itu luar biasa loh ya. Nggak bisa semua orang kayak dia kayak gitu. Nah, berbicara tentang konsistensi dan fokusnya Agnes Mo, ada pendapat seorang pengamat musik dan super blogger Indonesia namanya Doni Ferdian. Katanya ada 6 faktor kesuksesan Agnes Mo hingga saat ini ya. Apa saja? Yang pertama adalah Agnes Mo senang mencoba hal baru katanya. Agnes Mo ini tidak takut mencoba hal baru, bereksplorasi pada bidang-bidang barunya untuk dijalaninya. Nah, hal ini tampak dalam titian karir Agnes Mo. Selain bernyanyi, Agnes Mo juga jadi presenter, pemain sinetron, dan minta iklan, bahkan juri lomba nyanyi di televisi ya. Agnes Mo juga disebutkan Doni Ferdian bisa menangkap momentum katanya. Ketika dapat momentum untuk maju, Agnes Mo tanggap dan meresponnya dengan sangat baik katanya begitu. Momentum Agnes Mo muncul di belantika musik internasional, muncul ketika dia berduet dengan Michael Bolton ya di lagu Said I Love You But I Lied pada tahun 2011. Nah, sesudah itu nama Agnes Mo mulai orbit tuh ke dunia ya. Ujar Doni Ferdian yang kini menetap di Sydney, Australia ini. Faktor kedua itu. Jadi sahabat saudara, memang kita lihat dia ini, Agnes ini kan multi talent ya, banyak sekali yang dia bisa gitu. Dia bisa nyanyi yang pasti, tapi dia juga bisa presenter waktu itu Tralala Trilili ya kalau kita ingat di zaman kecil dulu. Terus juga dia bisa jadi bintang iklan, dan bahkan dia sampai sekarang iklannya banyak banget ya, kayaknya muka dia terus kita lihat ya di pesawat, di minyak di madu ya, di hot and cream semuanya dia ya. Nah, artinya kan orang selalu pakai dia, berarti kan berhasil. Produk yang dia iklani berarti terjual dengan baik di pasar kayak gitu ya. Terus juga dia juga sinetron juga bisa. Nah, jadi untuk kita kayaknya kita perlu multi talent juga bisa. Kenapa tidak? Kalau memang Allah memberikan karunia kepada kita hal seperti itu, ayo dicoba saja ya, nggak masalah. Bang Darda rasa memang spesialisasinya kita terlihat di orang tapi kita bisa berbagai hal, yang akhirnya menyebabkan dia ini kayaknya menjadi orang yang termahal di berbagai talent tersebut. Kayaknya kalau main sinetron, siapa yang pemain sinetron paling mahal? Ya Agnes Mo, padahal dia bukan pemain sinetron yang fokus di situ ya. Tapi kalau dia main sinetron, katanya dia yang paling mahal bayarannya. Penyanyi apalagi ya sahabat saudara. Bintang iklan iya ya jelas ya. Nah itu ya sahabat saudara. Presenter juga selain Tralala Trilili, dia juga dulu pernah presenter di ini ya katanya ya, Awards Amerika ya, Music Awards Amerika waktu itu. Nah artinya kan dia mencoba. Ketika orang melihat dia, oh mampu, oh bagus nih orang ya kayak gitu. Nah untuk kita juga bisa sahabat saudara, kita harus multi talent ya. Nah juga dia pandai mengambil momentum ya, kita juga harus begitu ya sahabat saudara, pandai mengambil momentum. Jadi mungkin ada yang mengatakan dia kok ini ya tampil di Indonesia sekarang kan penyanyi internasional, tapi kalau kita sering melihat dia juga tampil di Indonesia seperti hut televisi di Indonesia, Indosiar, SCTV ya kenapa tidak, apa salahnya sih ya sahabat, nggak ada yang salah sebenarnya ya, apalagi kalau dibayarnya mahal, dibayarnya sesuai dengan ketentuan dia, kenapa tidak gitu ya, nggak ada negatifnya sama sekali gitu ya. Apakah itu menurunkan level dia ya tidak ya, tidak menurunkan level sama sekali. Dan ini yang bisa kita lihat juga dari seorang Agnes Mo, dia tidak peduli dengan apa kata orang, yang kata orang tersebut ini kan menurunkan levelnya nyanyi di Indonesia ya, tapi dia tetap menerima itu, dan selalu pastinya di event-event itu dia sebagai
mainnya sebagai orang yang utamanya, artis utamanya di acara tersebut. Kayak gitu. Ya, jadi kita jangan gengsi juga kalau kita mungkin merasa, ya nggak boleh juga ya, itu sombong ya kalau merasa kita levelnya udah tinggi, yang lain itu nggak boleh juga ya. Artinya kita tetap ketika itu tidak menyalahi aturan, tidak negatif, ya kenapa tidak kayak gitu ya. Nah, ini yang bisa kita ambil dari seorang Agnes Mo juga, dia nggak gengsian jadi orang kayak gitu ya, sahabat saudara. Nah, faktor ketiga, kata Doni, yang membuat Agnes Mo sukses di industri musik adalah kerja kerasnya. Melihat Agnes Mo berproses sejak kecil hingga kini adalah melihat kerja keras itu diperlukan untuk meraih sukses, katanya. Agnes Mo juga tidak nyantai untuk membuat segalanya terjadi. Ia bekerja keras, disiplin, berlatih, dan memutar otak untuk menjaga namanya tetap dikenal dan karyanya disenangi banyak orang. Wow, ucapnya. Nah, Agnes Mo juga disebut Doni Ferdian tidak pernah berhenti belajar. Di mata Doni Ferdian, Agnes Mo adalah sosok yang tidak hanya pintar berkesenian, tapi juga berwawasan luas dan punya prinsip. Ya, dia ini pintar ya memang orangnya ya. Agnes Mo tahu apa yang dibicarakannya dan mengerti bagaimana menyampaikan pemikirannya ke publik. Ya, dia kan seorang motivator juga ya. Ya, banyak kata-kata yang bisa menjadikan apa itu namanya ya, kuat-kuat ya. Nah, ini terbukti saat Agnes Mo menjadi pembicara dalam ICPD Global Youth Forum di Bali pada tahun 2012. Forum itu membahas isu-isu kepemudaan internasional dan dia menyampaikannya dengan baik, sahabat. Nah, hal terakhir katanya, Agnes Mo disebut Doni Ferdian sebagai kacang yang tidak lupa kulitnya. Sejauh-jauhnya Agnes berkarir, Agnes Mo tidak pernah lupa pada ia berasal dari Indonesia dan begitu mencintai tanah airnya, ucapnya. Nah, ini ya, jadi Agnes Mo ini meskipun sudah berkarir di dunia internasional, dia tetap selalu membawa nama Indonesia di segala event acara yang dia lakukan di dunia internasional. Kayaknya banyak banget ya sahabat saudara. Meskipun kemarin sempat heboh juga, sempat viral ya, ketika dia diwawancarai media luar, ketika dia bicara, dia tidak punya darah Indonesia. Ya, wow, waktu itu heboh banget ya sahabat saudara. Banyak yang mencerita Agnes Mo waktu itu. Nah, tapi dia sudah memberikan klarifikasi bahwa bukan itu maksudnya. Dia maksudnya tidak punya darah Indonesia itu artinya memang dia lahir dari ibu bapak yang keturunannya bukan asli Indonesia kayak gitu ya. Nah, tapi dia tetap orang Indonesia kok. Buktinya dia lahir di Indonesia dan dia memang tidak ragu selalu membawa nama Indonesia, sahabat saudara. Baru-baru ini misalnya kan dia diwawancarai di media luar, dia menyampaikan tentang Bhinneka Tunggal Ika ya. Dia juga pernah menyampaikan nasi Padang ya, ceker ayam, banyak hal yang dia bawa ya. Ini berdasarkan research Bang Darda ya, ketika Bang Darda membuat video ini ya. Nah, itulah sahabat saudara pendapat dari salah satu pengamat musik tentang Agnes Mo. Sahabat, dengan kepopulerannya yang tetap gemilang sampai sekarang, Agnes Mo mengaku akan terus menciptakan hal-hal baru tanpa menurunkan standar yang ia buat selama ini. Ya, kita tunggu karya-karya selanjutnya Agnes Mo. Katanya dia harus berkompetisi dengan dirinya sendiri agar berusaha selalu menjadi versi terbaik dari sebelumnya. Kompetisinya harus sama diri sendiri. Kenapa saya jarang ngomongin orang lain, bahas soal orang lain? Karena saya sibuk mikirin gimana caranya gua bisa lebih baik dan berguna sama orang sekitar, diri sendiri, bangsa dan negara, keluarga. Wow. Ujar pelantun Get Lost ini. Luar biasa ya sahabat saudara. Demikian sahabat pendapat Bang Darda tentang pelajaran apa yang bisa diambil dari seorang public figure, dan kali ini Agnes Mo. Nah, ke depan Bang Darda akan juga berbagi dengan sahabat saudara pelajaran-pelajaran positif dari public figure lainnya. Ya, sekarang Agnes Mo sedang trending lewat single terbarunya yaitu Get Lost. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Tetap konsisten dan fokus dengan mimpi dan cita-citamu. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya sahabat saudara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.